Aku mau tersebut juga hanya seperti itu. Halo, assalamualaikum. Ya, Tuh, ya sudah pas kurang dulu nih. Kurang dulu. Berarti masih belum lekas, tapi sudah lekas ini. ini tuh guru tau yang langsung Ya aku SD. Dapat konsultan. guru terus dua sablon. Siapa? Bisa lewat sih gimana? Singkana, ya, sama. Tapi kita harus begini. Kurang. Surai. Oh, udah kemana? Cemil naik sih. Oh, Sukiyem. Oh. Lupa ID. Assalamualaikum. Pada kumpul, Bu. Waalaikumsalam. Ini baru ada 5 peserta ya? Iya, Kita tunggu beberapa menit lagi boleh nanti. Ini ada waktu 1 jam. Mungkin kita tunggu sampai pukul 19.40 ya. iya Pak. Jangan lama-lama. Waktunya cuma 1 jam ya. Sebenarnya kalau untuk waktu
itu nanti kita bisa diatur lagi gimana dari pesertanya juga sih Bu. Kalau memang ibaratnya butuh waktu yang lebih lama, nanti saya bisa setting mungkin di pertemuan selanjutnya. Iya, kita lihat peserta dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan banyak, kemarin hampir banyak ya, kemarin hampir 10, 11. 18 kalau nggak salah. Total yang masuk ke kelas sudah berapa Pak? Kemarin saya 18 ya? 18. Cuman untuk progresnya gimana Bu? Udah pada bikin belum ya? Dan yang penting sih diterapin ya di apa namanya pengirimannya ya. Ya belum dicoba. Nanti sekalian dibahas di sini aja ya. Tapi Kemarin mungkin sih baru buka videonya. mungkin nanti caranya sama, cuman tampilannya aja Bu ya yang beda ya. Karena kan saya pakainya pakai Ya. laptop, nggak pakai HP. Mungkin dari tampilannya aja yang berbeda, tapi prinsipnya sih sama sih. Karena kan kebanyakan kan kalau ibu-ibu itu pakai ini ya, pakai HP ya. Apa? Yang udah diterapkan kira-kira siapa Bu untuk sistemnya? Kita tunggu 5 menit lagi ya Bu. Iya, kayaknya masih pada di jalan ini weekend. Ya mungkin kalau misalkan nanti waktunya itu juga bisa diatur ulang Bu. Iya. Untuk waktunya untuk minggu depan ya. Ini kan berarti baru pertemuan pertama. Nah itu nanti minggu depan tinggal dipilih aja mau hari apa. Kira-kira yang semuanya bisa hadir misalkan ya. Malam Senin, paling malam Minggu kosong. Tapi kan takutnya malam Minggu pada ini ya. Kalau malam-malam Selasa, malam Rabu sih itu udah ada kelas. Iya. Kelas Zoom itu ya Pak ya, yang reseller, subagen-agen itu. Iya. Kalau ibaratnya weekday ya, kayak Senin sampai Jumat, kayaknya sih saya juga kalau untuk Zoom meeting malam itu ada agenda. Karena sekarang udah Iya. mulai promosiin kelas wirausaha. Kamis besok juga, insya Allah ada rencana itu sama Dinas Pertanian untuk promosiin juga sekalian program Yes gitu. Mungkin ke depan itu kita pakai di weekday antara Senin sampai Jumat gitu. Dan memang saya akan agendakan itu rutin seminggu sekali. Nah mungkin nanti akan banyak yang dibahas juga untuk pembahasannya. Nanti ibu-ibu juga kalau misalkan tertarik bisa gabung. Karena nanti yang akan saya bahas itu ya seputar kelas wirausaha, kemudian ya mungkin yang isu-isu lagi tren yang akan dibahas sambil mengenalkan promosi kelas wirausaha.com. Nah ini untuk yang kemarin kira-kira masalah pendaftarannya susah nggak untuk loginnya gitu? Login masuk ke kelas ya?
Soalnya itu cara paling mudah dengan akun Google, Bu. Kalau misalkan kita bikin akun sendiri manual ya daftar, itu memang agak ribet. Gimana yang lainnya yang di sini udah pada masuk semua kan? Bu Sugiem gimana udah masuk? Ini saya sapa satu persatu dulu ya. Mungkin ini yang Asus siapa ini? Namanya Asus. Di mute-nya dibuka. Ini mute-nya pada ditutup. Kayaknya masih belum familiar juga ya menggunakan ini Zoom. Iya, masih ada yang baru memulai gitu, Pak. Iya. Nah, mungkin ibu-ibu sama kayak anak-anaknya ya ikut sekolah online gitu. Soalnya kan pakainya rata-rata Zoom ya untuk anak sekolahan juga. Ini ada Ibu Yayu Rahayu di Kuningan ya. Assalamualaikum Bu. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Ibu Dewi, Ibu Vivit, kemudian Ibu Sugiem ya. Ini keluar masuk terus ya. Cuman partisipasinya masih Ibu Ida kayaknya kepental. kepental. Mungkin jaringannya ya. Iya, di sini soalnya agak gerimis-gerimis. Biasanya kalau hujan suka jelek sinyalnya. Ya, mungkin nanti kalau misalnya yang berhalangan hadir, saya siapkan recordingnya ya. Saya juga berusaha ini merekam ya setiap pertemuan Bu, biar bisa mungkin diulang-ulang ya. Iya, Pak. Materinya, cuman nanti saya sesuaikan kondisinya dengan harddisk yang saya pakai juga gitu, kapasitasnya apakah masih memungkinkan untuk direkam atau tidak. Karena kalau untuk durasi yang lama ini kan dibutuhkan space yang lumayan gede. Udah jam 19.40 ya. Kita lanjut aja, Pak. Nanti kan nggak apa-apa, nanti kan di videoin ya mungkin yang nggak ikut ya. Zoom malam ini. Kita lanjut aja. Oke. Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bagi ibu-ibu yang sudah berkenan menyempatkan waktunya, Bu, untuk kelas kita perdana ya. Ini mungkin untuk kelas online, Bu ya. Biasanya kita pakai offline, Bu, di tempatnya Bu Widya. Nah, mungkin sekarang kalau online itu ibu-ibu yang dari luar daerah juga bisa ikut serta ya, terutama dari timnya Ibu Widya untuk mengikuti kelas online ini. Ini ada yang Perkenalkan, dari Medan. oh ini dari mana aja? Mungkin bisa perkenalan dulu Bu satu-satu. Dari Medan. Dari Medan siapa ini? Ibu Sugiem ya. Sugiem. Terus ini dari Kuningan tadi Bu Yayu. Ini Bu Vivit. Teh Yayu di ini ya. Teh Yayu tuh di luar negeri. Oh, di luar negeri ya. Oh, yang kemarin nanyain itu ya, apa namanya? Taiwan, Bunda. Taiwan, iya. Ini sambil makan baru bisa makan. Udah beres Teh. Alhamdulillah udah. Oke. Iya ini. Kemudian ini ada Ibu Dede, Ibu Dewi ya. Berarti ini kebanyakan belum siapa Bu ya, belum ketemu Bu ya. Iya, Bu Dewi orang Pagaden, orang sini Pak, orang Pagaden Barat. Ini juga ini Ibu yang kemarin yang Ibu Fitri udah pernah ikut Ibu Fitri.
yang kemarin ini sosialisasi di toko Amara, bukan ini yang Ibu Uti? Yang Ibu Uti ya, itu Pak kemarin sosialisasi kita di toko Amara itu semuanya rata-rata sih kita menawarkan ke orang bukan tim ya, maksudnya orang-orang baru. Tapi mereka alhamdulillah sih antusias menerima dengan produk SR12. Kita bagi tester susu, kita pesel gratis. Nah, itu nanti bisa dicoba ya sama teman-teman di sini di daerah Medan bisa gitu. Itu mereka senang gitu ngasih tester lipstick atau misalnya apa gitu. Berarti untuk analisa saya mungkin betul Bu ya, waktu itu ketika saya mengusulkan untuk langsung dicoba ya, karena kan Iya, intinya kan kosmetik ya. Jadi iya. saya rasa kan kalau untuk menggunakan promosi berupa foto digital segala macam kan mungkin si si audiens atau yang melihat iklannya itu kan mungkin nggak tahu gambarannya. Tapi ketika kita lakukan offline, mungkin ya mereka bisa merasakan sendiri kan manfaatnya gitu. Iya. Sekarang kita udah ini Pak, maksudnya ya keliling lagi gitu dijadwalin buat benar-benar mengenalkan produk gitu. Kita juga di situ demonya itu bukan hanya jualan gitu. Jadi kita pengenalan produk SR12-nya aja dulu gitu. Ya, itu mah masalah beli nggak belinya ya udah urusan nanti. Yang penting kita masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung itu untuk mengenalkan ini loh SR12 gitu. Dan kita nanti kasih tester gitu ya, mau susu, mau sabun misalnya, mau facial kan itu langsung penerapannya itu langsung gitu kan. Dan alhamdulillah kayaknya kemarin ada juga closingan, terus kita juga dapat database-nya juga yang tadinya nggak kenal kita dapat nomor handphonenya gitu. Nah itu Alhamdulillah sih. yang Ini sebenarnya gini Bu, kalau untuk di marketing ya itu kan kita peluang nawarin ya, artinya target market. Kemudian dari itu kan kita tawarin prospek ya, dari prospek kan kita langsung follow up terus sampai akhirnya mungkin dia tertarik. Nah sebenarnya yang paling penting kita mau offline mau online itu kan dari database Bu. Jadi diusahakan kan kalau sekarang mungkin kita bisa bikin Google Form gitu ya, bikin Google Form sendiri, kita masukin walaupun bukan si audiens tadi gitu yang masukin datanya, kita sendiri atau misalnya tim kita. Jadi ada satu yang pegang treatment, ada satu yang nawarin, ada satu yang input data gitu Bu. Itu kalau misalkan timnya banyak. Nah kalau misalkan juga gitu Pak. Jadi kita ya mungkin bisa langsung tukeran nomor WA gitu kan. Nah nanti yang paling penting kan setelah pengenalan tadi ya, setelah pengenalan tadi kita sering-sering kontak, sering-sering silaturahmi gitu kan. Itu sebenarnya cara yang efektif daripada kita hanya dengan visual saja, misalkan berupa foto. Ya mungkin testimoni sedikit banyak itu berpengaruh, tapi biasanya pengalaman orang lain lah itu yang paling penting, misalkan atau pengalaman dia sendiri pas menggunakannya. Kayak misalkan produk yang Kutek itu ya, Kutek itu kan bisa peel off ya, bisa langsung di flat pack gitu. Karena itu kita pas demonstrasiin gitu kan, terus memang mereka pengalaman pakainya praktis, bisa dikupas lagi gitu kan. Ya mereka akhirnya punya pengalaman untuk menilai si produk tersebut gitu. Makanya mungkin dia akan ada keputusan beli atau netral. Nah netralnya ini mungkin menunggu apakah dia nunggu punya uang ataupun nunggu ketika saat butuh. Nah ini tugas kita lah sebagai sebagai marketing yaitu menggiring mereka dari posisi netral tadi atau menunggu ke posisi action untuk membeli. Nah seperti itu Bu. Terkadang kita lupa ya ketika kita punya database nggak kita prospek. Nah itu mungkin kesalahannya gitu. Jadi saya juga sekarang mulai menggali database gitu kan. Kenapa nanti saya kedepannya
akan mengadakan kelas online promosi dengan berbagai pihak gitu kan. Pertama itu kan untuk menarik perhatian dan kedua sebenarnya untuk mengambil database-nya gitu. Nah ini juga saya sama lagi menjalankan untuk pengumpulan database Bu. Nah kalau misalkan Ibu masih kaku menggunakan Google Form ya nanti pas ketika di lapangan gitu Ibu bisa buat selebaran lah kayak formulir seperti saya bikin dulu Bu ya ketika offline gitu. Itu tinggal isi aja keterangannya nama, terus alamat, nomor WA, nah seperti itu. Nanti tinggal kita setelah pulangnya pas beres-beres itu kan kita follow up lagi di rumah atau di toko gitu Bu. Nah mungkin itu gambaran singkat ya untuk apa proses sosialisasinya dan memang saya lihat progresnya juga cukup lumayan Bu ya. Jadi ketika mengadakan sosialisasi dan itu pasti ada terjadi closingan. Yang database yang itu tuh apa yang waktu di toko itu kan yang lewat web itu ya? Iya, Ya. iya betul. Nah, itu juga kan nanti bisa di ini ya, bisa ya cari database yang lewat waktu di toko itu yang pakai laptop ya, yang awal-awal. Oh iya, itu untuk database yang titik koordinat ya. Nanti bisa di ini ya Pak ya di sini ya. Kalau ini Bahas. kalau waktunya cukup, insya Allah akan saya sharing Bu. Nanti saya buka database-nya. Itu maksudnya untuk Ibu bikin pemetaan atau untuk timnya Ibu? Enggak sih untuk semuanya. Kita yang cari database yang langsung di copy ke handphone gitu. Oh, Yang langsung dulu di copy ke handphone yang ini apa namanya yang scraping WA itu dari grup-grup ya, itu. Paling yang nanti dari grup. kalau itu saya buatin sesi materi khusus Bu, karena memang agak lama. Terus yang kedua mungkin kendalanya kan kalau ibu kan nggak semuanya punya laptop ya. Nah ini yang akan menjadi kendala mungkin Bu. Kalau misalkan yang punya laptop mungkin bisa dipraktekkan. Nah yang tidak punya laptop ataupun komputer, nah ini akan mungkin mengalami kesulitan. Karena memang si programnya itu kan adanya khusus di komputer atau laptop gitu. Tapi kalau misalkan dirasa perlu nanti saya bisa share untuk scraping data di grup PA. Jadi mengambil database yang ada di grup PA gitu. Baik, kita mulai aja Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nurhadi. Kebetulan saya juga praktisi dari digital marketing. Mungkin ini untuk ibu-ibu yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan saya. Dan saya diminta Bu Widya untuk mengisi kelas online dari tim SLO yang dibangun oleh Ibu Widya sebagai distributor utama SR12 di Subang. Nah, menindaklanjuti kemarin kita membuat formulir ya dengan Google Form itu. Sebenarnya latar belakangnya ini ya. Jadi ekspedisi jasa pengiriman paket atau kurir sangat membantu dalam usaha online atau online shop. Karena dengan adanya jasa pengiriman memudahkan kita untuk menjangkau pembeli yang berada jauh dari toko kita. Mungkin ini dialami juga ya ketika Bu Widya mengirim ke Bu Sugiem di Medan ya pasti menggunakan pengiriman gitu kan paket. Nah, ini dirasa sangat penting karena kalau kita datang sendiri nganterin ke Medan kan pakai pesawatnya aja berapa gitu kan. Jadi memang sangat membantu lah untuk jasa pengiriman ini. Kemudian di sini tapi terkadang terjadi masalah di mana barang yang diterima oleh customer itu tidak sesuai harapan ya. Misalnya itu barang kurang, tidak sesuai pesanan, barang rusak, barang hilang, dan lain-lain. Nah, ibu-ibu di sini pernah nggak ngalamin ketiga hal yang di sini ketika ngirim paket ke customer? Belum, Pak. Belum.
Ada yang apa pernah mengalaminya? Barang kurang atau barang rusak atau barang hilang atau barang mungkin tidak nyampe. Kira-kira di posisi mana? Nah, sebenarnya yang kita buat kemarin itu adalah meminimalisir resiko yang akan terjadi seperti hal tersebut. Apakah nanti yang barang yang ke konsumen itu barangnya kurang, misalkan dia belinya 5 cuma datang 2. Nah, kemudian barangnya rusak gitu kan. Kemudian barangnya hilang atau tidak sampai ke customer. Nah, sistem kemarin yang kita buat dengan Google formulir ya, itu sebenarnya untuk pegangan kita sebagai penjual mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi yang ada dari pengiriman ya. Nah, kemudian ini ini mungkin bagi ibu-ibu sudah mengetahui ya cara-cara pengemasan gitu. Tapi kita harus pastikan ulang ya. Yang pertama itu pilih pembungkus yang tepat. Biasanya yang digunakan adalah kardus ya untuk bahan kemasan pengiriman. Nah, ini juga kita harus hati-hati ya. Kadang kalau misalnya kita ngirim asal-asalan itu tidak diterima oleh pihak pengiriman. Kita harus pastikan si kemasannya ini adalah yang kuat ya, yang tidak mudah penyok. Kemudian yang kedua adalah perhatikan cara packaging atau packing ya. Jadi ini disarankan menggunakan bubble wrap atau plastik gelembung ya, agar biasanya ini yang cair terutama kemasannya botol ya. Walaupun misalkan yang botol itu sudah ada kemasan sekunder atau kemasan kedua berupa kardus ya, tapi kita wajib menggunakan bubble wrap. Nah, ini sebenarnya cara-cara ini nanti untuk mendukung kita pada pelacakan dokumen. Kenapa? Karena kalau misalkan standar pengiriman kita ini tidak sesuai, ini nanti akan jadi kendala dari pihak pengiriman. Makanya jangan sampai kita tidak memenuhi standar dari pengiriman paket tersebut ya. Kenapa saya berikan informasi untuk packing terutama. Jadi ketika packingnya aman sesuai standar, itu kita akan memudahkan ya ketika nanti ada kendala ataupun ada masalah. Jadi kita sudah sesuai standar untuk pengiriman ya. Nah, kemudian itu harus diberi selotip. Nah, mungkin di sini ada yang sudah tahu ataupun ada yang belum tahu ya. Untuk pengalaman saya, selotip itu yang warna coklat itu lebih baik daya rekatnya daripada selotip yang warna bening. Karena selotip itu kan ada bermacam-macam. Ada yang selotip bertuliskan barang pecah belah gitu kan, tapi itu juga khusus emang lebih bagus ya untuk pengiriman paket. Nah, kemudian ini untuk finishingnya menggunakan selotip atau lakban ya. Nah, kemudian di sini adalah tips menjalankan bisnis. Nah, yang pertama kita harus pelajari produk yang kita jual. Mungkin ibu-ibu sudah paham dengan produknya masing-masing. Jadi kita bisa mengetahui apa sih kelebihan mungkin dari produk yang kita jual. Kemudian pelajari siapa marketnya. Nah, di sini ada yang tahu enggak mengenai buyer persona? Nanti saya coba berikan lagi contohnya ya. Untuk yang pertemuan kemarin ketika ini sekedar mengingatkan saja. Nah, ini
Ini bisa dilihat, Bu. Ya. Ini adalah buyer persona ya. Jadi di sini latar belakang ini kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini, namanya siapa, umurnya berapa. Nah, gambarkan ini adalah customer loyal atau pelanggan loyal Ibu. Misalkan di sini namanya si A, umurnya misalkan 23 tahun. Nah, di sini kita tulis kira-kira latar belakang si A itu apa. Misalkan pendidikannya itu sarjana, gitu kan. Penghasilannya kira-kira 3 juta, ya. Kemudian dia bekerja di pabrik, misalkan. Nah, kemudian demografinya. Demografinya itu dia tinggalnya misalkan di kota, ya. Terus untuk gaya hidupnya dia ya mungkin sosialita lah gitu ya. Jadi pandai bergaul. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Demografi usia tadi misalkan di sini udah 23 tahun demografinya. Kemudian keinginan dan tantangan di sini. Keinginannya misalkan ingin tampil cantik dengan make up yang minimalis tapi tahan lama. Nah, itu kan jadi keinginan dan tantangan. Makanya kita kalau misalkan ada customer atau pelanggan, kita harus tanya-tanya dulu seputar ini. Misalkan kerjanya di mana, umurnya berapa. Ini kita untuk mengambil data. Jadi kemungkinan pelanggan kita yang lain datanya seperti ini ya. Itu kurang lebihnya gitu. Jadi ketika kita menawarkan ya ingat saja untuk bayar persona ini ya. Kemudian hobi dan passionnya misalkan hobinya suka main sepeda gitu kan. Passionnya mungkin dia sering berhijab syar'i gitu kan. Nah, di sini hobi yang lain misalkan dia membaca buku gitu. Kemudian hobi yang lain misalkan dia memasak. Nah, di sini tantangannya apa ya? Tantangan dia itu apa? Dia pengen ibaratnya menggunakan kutek tapi yang praktis misalkan. Karena untuk misalkan gaul, untuk misalkan keluar itu sama teman-temannya. Nah, karakter umumnya mungkin di sini dia orangnya supel gitu kan, ceria. Kemudian dia juga royal gitu kalau sudah menggunakan produk tertentu sulit untuk pindah ke lain ya. Kemudian ketakutan dan ketidaksukaannya misalkan kalau dia misalkan mau berangkat kerja takut terlambat karena misalkan make up-nya lama, berarti ini kan dia takut dan ketidaksukaannya ya. Kemudian ada lagi misalkan ketika istirahat kerja kemudian wudhu, make up-nya luntur misalkan, ini juga ketakutan dan ketidaksukaan dan lain-lain lah, istilahnya gambarnya seperti itu. Nah, ini kita harus pelajari dulu buyer persona kita gitu. Nah, makanya di sini tadi saya gambarkan pelajari siapa marketnya ya. Jadi siapa sih target market kita gitu. Jangan-jangan kita menawarkan produk kepada orang yang salah atau orang yang belum butuh. Kemudian pelajari di mana mereka berada. Nah, sebelumnya ketika saya mengadakan kelas offline di tempatnya Bu Widya, itu kan saya analisa kira-kira cara apa yang digunakan untuk promosi yang tepat sasaran. Dulu saya pernah ngasih saran untuk sebar brosur Bu ya di depan toko Bu. Nah, itu juga kan ada efeknya juga ya ketika dilakukan di alun-alun ya. Iya. Nah, Itu yang lebih ini tuh yang pas pembukaan treatment itu, Pak. ya. Yang lebih banyak itu ya itu juga bisa sih kita
menyebar brosur tentang produk karena tapi yang benar-benar saya efeknya besar itu pas sebar brosur treatment pas awal opening itu kan. Sampai Iya, Pamanukan, Subang, Pagaden, ke Tokma itu kan ke parkiran iya, dimasuk-masukin ke motor. Itu benar-benar efeknya 1 bulan pertama treatment kan langsung banyak closing-an ya, bisa juga diterapkan ke produk gitu kan. Kita sebar iya. brosur, masukin aja tuh di parkiran, ke pasar, ke alun-alun, sok kenal aja gitu. Gitu ya, mudah-mudahan bisa gitu produk juga. Itu treatment alhamdulillah 1 bulan pertama kan 30 customer itu langsung. Iya. Nah, Nah, sebenarnya iya. itu. Jadi intinya kita peluang dikenal orang itu harus jadikan lebih banyak ya. Mungkin kadang kita ibaratnya sepi karena kita jarang promosi gitu. Iya. Karena dari segi kesibukan, tapi kemarin juga saya lihat Ibu ikut Zoom meeting juga yang kelas Instagram ya kemarin tuh. Iya, Nah itu juga kan harus disuruh Instagram. konsisten kan ya buat ininya planningnya ya. Apanya, Pak? Disuruh konsisten buat planning posting ya, posting di Instagram, Iya, itu. posting di Facebook Heeh. ya. Di Kenapa? Karena ya Facebook. itu memang cara-cara organik ya seperti itu langkahnya. Kalau kita nggak Facebook itu konsisten, gimana Bu? di Facebook itu sehari itu komen itu harus 90, Pak. Kalau kalau kita Facebook kita itu mau itu ya mau interaksinya jalan gitu ya. Jadi jam 8, jam 12 sama jam 5 sore itu harus komen 30 orang. Nah, sebenarnya Bu, Jadi dengan jejaring ini ya jaringan atau mitra itu enak diaturnya Bu, walaupun kita saling bantu lah. Contoh gini ya, ibaratnya Ibu bikin update status di Facebook. Nanti kan tim Ibu ada berapa orang, suruh aja komen di situ nanti muter udah gitu. komen ya. Nanti muter. Eh, Kalau yang lain bikin satu, coba komen lagi kan biasanya suka ke up ya di postingan itu. Cuman cara ini jangan sering-sering dilakukan karena memang algoritma Facebook kan menampilkan kepada orang yang sering interaksi sama kita aja ya postingannya itu. Nah, makanya cara ini dilakukan kalau misalnya kita untuk menaikkan postingan yang ingin di-up gitu, yang suka muncul terus gitu kan. Kadang kalau misalnya kita postingnya suka muncul terus ya, banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang share, itu akan dilihat juga oleh orang lain dan terlihatnya menarik Bu, seperti itu. Nanti coba Ibu terapkan ya sekali-kali pola seperti itu dengan mitra Ibu. Misalkan ada Ibu Sugiem, ada Ibu Widya, misalkan saling komen lah. Kemudian Ibu Yayu gitu. Jadi dicapai dalam sehari itu 90 komentar. Nah, nanti coba efeknya apakah memang itu bisa jadi viral atau naik ya. Minimal viralnya itu di lingkungan teman-temannya Ibu misalkan, atau bantu juga di-share, saling share gitu kan. Cuman yang saya garis bawahi postingan yang bermanfaat ya, bukan yang promosi Iya. gitu. Karena kan kalau untuk yang promosi kan produknya sama ya, produknya. Bukan postingan jualan itu, Pak. Postingan Heeh. pengalaman pribadi gitu kayak Jadi mungkin misalkan boleh story. pengalaman pribadi gitu kan, ataupun misalkan postingan yang bermanfaat. Kayak dulu kan Ibu pernah buat misalkan manfaat apa ya, eh, misalkan dari bau badan, minder segala macam ya, intinya ujung-ujungnya jualan kan. Tapi seolah-olah itu bukan jualan gitu, itu yang namanya copywriting gitu. Mungkin kalau misalkan Ibu perlu juga copywriting, nanti saya akan buatkan. Sebenarnya untuk materi copywriting sudah ada sih dari pelatihan sebelumnya, tapi mungkin bisa kita sampaikan. Kita waktu offline pernah copywriting belum Bu ya? Belum, Pak. Belum ya, belum sempat ya.
Baru mulai ke Facebooknya. Facebook ya, Facebook yang organik ya, personal branding ya. Iya. Nah, nanti mungkin untuk lebih jauhnya gimana sih buat postingan copywriting, jadi seolah-olah kita cerita tapi intinya jualan. Nah itu ya. Sebenarnya copywriting juga kalau dibahas itu nggak sebentar, pasti ada beberapa sesi. Soalnya saya pakai juga yang kemarin di magang ya, itu saya ada 2 sesi kalau nggak salah untuk copywriting itu. Karena nggak selesai dalam satu pertemuan untuk copywriting. Nah, kemudian pelajari di mana mereka berada. Nah, mungkin langkah Bu Widya sama ibu-ibu yang lain untuk sosialisasi ke rumah-rumah ya, artinya ke rumah-rumah mitra itu mungkin langkah yang tepat. Karena biasanya kan mereka sekarang kan khususnya sering di rumah terus ya. Atau mungkin ketika weekend gitu kan yang ibaratnya tadinya bekerja di pabrik kan ada di rumah. Nah, itu sebenarnya tepat gitu ketika menggunakan cara untuk sosialisasi ke rumah-rumah. Dan mereka juga merasakan manfaatnya ketika kita sodorkan untuk gratis ya, kayak semacam masker kayak gitu, kemudian food tag atau lipstick, karena mereka tidak hanya melihat yang dari foto aja gitu, jadi merasakan langsung produknya. Itu yang jadi pemicu untuk mereka melakukan action, yaitu pembelian ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsisten dan terus bertumbuh. Mungkin ini kita bisa lihat contohnya Bu Widya gitu kan, yang memang konsisten dari awal dan terus bertumbuh. Nah, ini juga sebenarnya yang tantangan berat, tapi memang harus kita lalui ketika memang kita ingin benar-benar membangun bisnisnya. Walaupun memang berat di awal, tapi kita harus cari tahu bagaimana caranya untuk bertumbuh ya, untuk membangun sebuah bisnis. Nah, salah satunya adalah dengan sistem yang sudah saya berikan, itu adalah cara ibu-ibu untuk bertumbuh. Kenapa? Karena nanti akan ada sistem yang berjalan untuk pengiriman ya, untuk pengiriman paket. Nah, ketika nanti bisnis ibu membesar, pasti itu akan dihandle oleh admin ya, dibantu oleh admin untuk melakukan pelacakan paket, karena tidak mungkin ketika kita dalam sehari mempunyai misalkan 100 paket untuk pengiriman itu dilakukan sendiri. Mungkin bisa dirasakan lah oleh Bu Widya ya, ketika pengiriman paket banyak ya itu tidak bisa dihandle oleh sendiri. Nah, makanya dibutuhkan sebuah sistem. Jadi sistem itu untuk mendukung kita ketika suatu saat itu ada kendala dalam segi pengiriman ya. Ya, mungkin langsung saya contohkan ya untuk sistemnya. Kemarin ada yang sudah selesai semua, Bu, bikin itunya, formulirnya. Ada yang udah, kebetulan belum, Pak. Belum ya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, silakan boleh ditanyakan. Nah, ini Bu ya, yang kemarin kita buat ya. Ini caranya udah tahu kan, masuknya di Google Form di sini ya. Di Google Form,
Berarti ini tuh nama penerima ya, Pak ya? Iya, di sini nama konsumen atau pelanggan. Konsumen. Nah, biasanya saya gunakan deskripsi di sini, Bu ya. Ini kan kalau di HP juga sama ada tanda titik 3 di sini. Nah, ini ada keterangan description. Jadi ini untuk memunculkan deskripsinya. Itu. Biasanya kadang kalau orang ngisi formulir itu suka suka bingung gitu. Nah, nanti kalau deskripsi itu seperti ini, Bu. Keterangan ini ya. Ini namanya deskripsi. Nah, ini kemudian jawaban kita. Ini juga deskripsi sama. Nah, ini kalau misalkan yang bintang, kalau kita nggak isi, akan ada keterangan ini. This is a required question, ya. Nah, kemudian kemarin ketika Ibu bilang, misalkan saya nggak mau kirim resi ya, berarti dari pertanyaannya ini, misalkan resi pengiriman ya, ini tinggal centang aja yang required-nya. Seperti ini, dinonaktifkan. Maka ketika kita lihat ya di sini, ini kalaupun tidak diisi, ini tidak akan muncul seperti ini, Bu. Ini misalkan saya lewat ya, seperti ini. Nah, ini nggak akan nggak akan muncul untuk peringatan ini. Jadi fungsinya require itu adalah memunculkan tanda mandatory atau wajib diisi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Kemarin kan kita dari respon itu kan ada tanda ini ya, yang hijau ini. Nah, tinggal kita klik aja. Kita klik, nanti akan diarahkan ke Google Google Spreadsheet namanya. Google Spreadsheet. Nah, nanti hasilnya seperti ini, Bu. Jadi kalau misalkan Ibu inputannya banyak, di sini datanya akan terkumpul banyak. Nah, yang enaknya itu nanti ke depannya, kalau misalkan Ibu kirim foto resi pengiriman ya, Ibu cuma tinggal klik link ininya aja, atau langsung diklik juga nggak apa-apa. Ini langsung ketahuan foto resinya. Kita buka aja, diklik, ini akan diarahkan ke Google Drive. Nah, ini resinya. Misalkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan Ibu pengen klik juga foto barangnya, itu tinggal di sini buka linknya, kemudian dia akan diarahkan. Jadi Ibu nggak perlu nyari satu persatu ya dari dokumennya itu. Itu akan berurut ada di Google Spreadsheet untuk responnya. Mungkin untuk penjelasannya kan lebih rinci di video yang saya buat, Bu ya. Iya. Berarti ini harus di laptop ya, Pak ya? Kalau ini ya, nggak bisa di handphone ya? Di handphone juga bisa, Bu. Oh, bisa. Bisa. Buat ngelacaknya juga, ngelacak ini. Ngelacaknya di handphone juga bisa. Kalau misalkan Ibu masih muat memorinya, itu ada namanya Google Spreadsheet. Iya, harus download lagi. Nah, ini ya. Ini saya kasih tahu untuk aplikasinya ini, Bu. Ibu tinggal cari aja di Play Store ya, Google Spreadsheet. Jadi kalau misalkan Ibu login dengan akun yang sudah Ibu buat untuk membuat yang form ini, akunnya sama lah gitu. Nah, ya ketika Ibu membuat Google Form ini menggunakan akun yang sama, ini dia akan otomatis terbuka datanya di sini. Nanti akan terbuka seperti ini, hasilnya sama persis, Bu.
Jadi nggak mesti menggunakan laptop. Kemarin yang screenshot itu siapa ya yang sudah diisi itu? Kalau nggak salah ada yang bisa muncul langsung ke spreadsheet. Coba saya cek di grup. Kemarin teh yang dari Kuningan ya, Ibu siapa kemarin teh? Kalau nggak salah yang udah teh, Ayu. Bu Yayu ya. Iya. Nah, Iya, Pak. itu ketika dikliknya langsung muncul ke itu ya spreadsheet ya, Bu. Iya, Nah, itu berarti langsung dialihkan ke spreadsheet. di HP juga bisa, jadi nggak mesti lewat laptop. Karena yang seperti sebelumnya saya bilang, di laptop cuma hanya tampilannya aja berbeda. Jadi selama masih produknya itu Android, saya rasa pasti akan terintegrasi, Bu. Karena Android itu kan dia dari Google ya bawaannya. Itu pasti akan sepaket. Ada yang namanya Google Chrome, kemudian Google Play Store. Tapi kalau untuk yang spreadsheet ini biasanya dia harus diinstal dulu karena kebanyakan belum terinstall. Tapi yang paling utama itu biasanya Google Chrome dengan Play Store ya. Nah, kemudian kemarin ada beberapa peserta yang lupa password untuk login Google-nya. Jadi selama itu dibukanya menggunakan Google Chrome, dia nggak akan ada masalah ya untuk aksesnya gitu. Jadi sebenarnya si akun Google tadi sudah menyimpan passwordnya. Jadi kalau misalkan menggunakan browser lain pasti ada kendala. Nah, kemudian sebentar, saya coba akses kelasnya ya. Nah, seperti ini Bu ya. Ini kan ketika Ibu login, kalaupun di HP, ini kan akan diarahkan seperti ini ya. Nah, ini ketika kita login with Google, itu asal kita menggunakan Chrome, maka otomatis akan langsung diarahkan ke profil, Bu. Nah, nanti biasanya akan ada di in progress kalau Ibu belum menyelesaikan kursusnya. Kemudian kalau sudah selesai biasanya di finished ya. Jadi sebenarnya kalau untuk login menggunakan Google itu lebih simple ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kita buat sendiri di sini di loginnya. Nah, ini akan lama gitu. Untuk ibaratnya mendaftar sendiri. Nah, jadi disarankan untuk login itu menggunakan Google. Jadi ketika menggunakan Google, dia langsung masuk ke profil. Jadi otomatis terdaftar dengan akun Google-nya. Kemudian ketika Ibu ingin mengganti namanya, ini ada menu setting ya. Setting di sini general. Nah, di sini tinggal ganti namanya. Kalau misalnya kemarin yang namanya Toko Amara, ini bisa ganti first name-nya namanya siapa, kemudian last name-nya apa. Jadi ini nama depan, ini nama belakang. Kemudian di sini display name.
Jadi nama yang ditampilkan. Nah, nanti nama depan sama nama belakang ini fungsinya untuk di sertifikat digital. Nah, bagi yang ingin mengganti foto profil, di sini ada avatar, ya. Tinggal diupload saja di sini, ya. Jadi seperti itu, Bu, untuk penjelasannya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu. Silahkan. Untuk yang masih belum bisa membuat yang kemarin, kira-kira kendalanya di mana? Ini kayaknya jaringannya ini ya, nggak stabil ya. Lup-lup jaringannya. Iya. Mungkin kendalanya kalau malam gini sih, Bu ya. Apa namanya? Hujan ya. Iya, sekarang musim hujan. Nah, itu. Mungkin gimana? Ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan enggak? Atau mungkin ada yang ingin Ibu bahas? Ini ada waktu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya, Pak. Durasi. Paling mau ngebahas yang tadi, Pak, tentang offline ya. Karena ngerasain langsung efeknya ternyata ada gitu. Emang kita harus istilahnya jemput bola ya, Pak ya. Ya. Yang tadi poin ketiga, kita harus tahu tempatnya itu, sasarannya kita itu di mana gitu kan. Dan pernah Bapak saranin juga kan ketika pas mau buka treatment itu benar-benar efeknya itu besar gitu ya. Kerasa sendiri, kita bisa pakai ya brosur itu ya Pak ya. Nah di sini ibu-ibu kali aja mau bikin brosur nanti bisa. Jadi dengan desain yang dibutuhkan benar-benar kita itu mau gimana gitu, apa yang kita inginkan, apakah mau pengenalan produknya dulu, apakah mau mengenalkan ini loh ada bisnis yang bisa dikerjakan di rumah. Nah, waktu itu pun saya nyebarin ke rumah-rumah Pak yang di belakang perumahan itu yang Pak Gadin Permai itu ya. Dan ternyata ya kita nggak pernah tahu ya pas saat kita ngasih ternyata emang orang itu lagi butuh gitu. Dan orang itu langsung cerita ya kebetulan kan kita nggak pernah tahu ya orang Padahal itu butuh di belakang skincare dekat. iya Pak. Padahal kan di belakang ya, di belakang ruko ya. Gitu kan nggak tahu tuh di depan itu ternyata ada treatment ya katanya teh gitu dia padahal apa ya tiap hari gitu kan pulang pergi kalau ada treatment pas dikasih brosur langsung datang ke situ. Tak kita juga kan enggak fokus ke treatment sih, kita fokus ke produk kita yang jual gitu. Nanti bisa dibikin kayak testimoni atau misalnya kegunaan manfaat gitu pas mereka baca gitu pas lagi nyantai ternyata misalnya di pagar disimpan gitu kan. Nanti mereka baca oh ternyata ini ada susu kambing yang lagi saya cari atau misalnya gimana itu bisa ada kontak person mungkin sih yang namanya usaha dulu ya Pak ya. Nah itu kita harus benar-benar bergerak di offline juga kita masih banyak sasaran daerah Pagaden Subang mungkin Medan Kuningan atau misalnya di mana kita coba dengan cara itu ya mudah-mudahan bisa gitu ya Pak ya. Dan nggak semua di Subang juga tahu gitu kadang kan orang lagi males main handphone atau gimana itu langsung ya paling dengan modal bikin brosur dengan modal kita sambil kemana aja lah sambil jalan bisa di tempat parkir ke tukang parkirnya Pak maaf ini nitip ya masukin ke motor-motor atau misalnya gitu itu bisa gitu.
sih Pak, mungkin masukan sedikit dari pengalaman yang udah saya alamin gitu. Dan ini juga kemarin karena terhalang lahiran ya, sampai off dulu 2 bulan, dan bulan ini mau ini lagi gitu, coba kayak gitu lagi gitu, Ya. sekarang tentang produknya gitu, tentang produk SR12 kita munculin Gomilku yang benar-benar lagi Jadi merabak ini lagi. terkadang kan kita berpikir cara marketing zaman dulu ya, gitu kan. Sebar brosur kan ibaratnya masih marketing zaman dulu ibarat kata ya. Kalau sekarang kan udah di Facebook sama Instagram. Malah itu bisa jadi yang menurut kita lebih tepat caranya. Gitu. Jadi kita harus mempunyai banyak cara bagaimana mengenalkan produk kita kepada orang lain. Sebenarnya yang paling efektif itu kan WOM ya. Kalau menurut kemarin itu word of mouth, jadi word ke mulut. Nah, sebenarnya ini juga bisa menjadikan satu alternatif. Contohnya kan kayak Bu Nunung kan suka apa ke teman-temannya main silaturahmi sambil produk, mungkin Ibu Ida juga sama seperti itu. Nah, itu jadi salah satu cara yang efektif, tapi menurut saya lebih efektif lagi memang ketika kegiatannya itu jelas, kayak ada sosialisasi kemarin gitu ya. Jadi ada sosialisasi, kita ada pengenalan produk, kita ada misalkan produk sampel gratis. Nah, itu yang lebih cocok daripada kita sendiri-sendiri ya. Baik Bu ya, mungkin gitu sih pokoknya. ini juga waktunya udah 20.30 ya, udah 1 jam ya. Nih. Kita kan di set tadi dari jam 19.30 sampai jam 20.30. Mungkin kalau misalkan memang waktunya nanti perlu ditambah, kita minggu depan mungkin bisa di set itu 1,5 jam ya. Iya. Tapi Ya, nanti dilanjut di grup aja ya kalau ada ya, pertanyaan. kalau ada pertanyaan bisa di grup, insya Allah nanti saya bisa bantu jawab untuk ibu-ibu yang belum sempat bertanya. Nah, mungkin untuk terakhir nih sebelum ini habis, kira-kira untuk materi berikutnya kita ingin bahas apa yang dibutuhkan banget gitu. Ya boleh nanti dari ini aja. Dari Ini grup kan aja. forum dari grup aja. Ini kan forumnya bebas ya Pak ya. Jadi apa yang kita butuhkan gitu kita voting suara aja apa yang mau dibahas tentang masalah kita apa sih di bisnis ini Nah, gitu. Kita kan ini jadi bisnis bertumbuh gitu kan. Ibu Lebih ke masalahnya aja. jangan kaku ya Bu ya. Artinya jangan cuman feedback dari saya aja. Kira-kira yang Ibu rasakan apa, nanti kita bantu pecahkan gitu Bu. Jadi kita harus ada dua arah feedbacknya. Jadi jangan merasa materinya hanya dari yang saya berikan saja, saya juga harus merumuskan kebutuhan Ibu apa gitu. Jadi supaya menemukan solusinya yang tepat gitu Bu. Kayak ibaratnya kan ketika dokter mendiagnosa ya gitu kan, oh ini penyakitnya ini kan nggak ujug-ujug ya, nggak tahu-tahu ibaratnya Dia harus tahu dulu keluhannya ya. Jadi kita harus menyebutin keluhan kitanya. harus tahu dulu. Nanti Kayak dipecahkan. Bu Widya juga kan sama ya, nggak, saya kan nggak langsung munculin Bu, harus pakai pamflet, harus misalkan strateginya open ya. Iya. Jadi memang saya harus bertanya dulu mungkin antara Bu Yayu, kemudian Bu Dewi, Bu Nani, itu kan beda-beda ya, Bu Sherly, kendalanya beda-beda. Mungkin caranya juga beda gitu. Mungkin dari cara yang saya kasih ke Bu Widya itu cocok, tapi tidak berlaku untuk yang lain karena memang ada beberapa faktor yang berbeda gitu Bu. Jadi kita dibutuhkan untuk koordinasi dua arah Bu ya. Saya juga kan nggak tahu kalau misalkan Ibu nggak berbicara ke kendalanya di mana gitu. Ya boleh sih mau ngebahas soal offline dulu atau online. Offline dulu kan yang kayak tadi ya, kita kalau offline sih wajib ada brosur ya gitu. Apa mau online dulu, kita lebih kemana dulu lah yang bisa dijalankan. Yang penting kita mau berproses dulu sih gitu. Ya. Mau online juga kalau kita belajar tapi nggak dilakuin gitu kan, yang kayak tadi 1 jam itu komen 30 komen, sehari 90 komen gitu. Apa mau kita keliling sebar
brosur dulu. Itu sih pasti nanti ada trik-triknya dari Pak Edi juga ya. Ya. Trik online Tapi offline. saran saya Bu, kuatkan dulu di pasar lokal ya, seperti yang Ibu sekarang bangun, seperti yang Bu Widya sekarang bangun kan, dia offline ya, sosialisasi. Nah Iya. itu kuatkan dulu. Jadi kalau misalkan memang dia udah banyak kan nanti punya jaringan reseller, mitra gitu kan, marketer. Nah itu kita bisa manfaatkan ke online-nya gitu. Jadi kalau semuanya di daerah itu udah dikenal, nah itu akan gampang ke depannya. Tapi kalau misalnya kita bangun dari awal untuk organik, saya rasa untuk satu hari 90 komentar itu memang harus konsistensi yang kuat. Jadi tinggal Iya. pilih aja gitu. Tadi aja pagi Pak mau diterapin tuh ya yang 30 komentar. Ternyata enggak, 10 aja enggak nyampe, kita malah ngalih ke WA lah, ngalih ke Iya. apa. Jadi Nah, emang susah ya tantangannya itu di situ kalau memang kita mau tantangannya. online gitu. Karena kan kalau online itu kita bangun personal branding kan gitu. Jadi Ya, kenal orang lain itu kita sebagai apa. Tapi kalau kita offline, kita kan udah ketahuan nih orangnya kayak gini, misalkan tetangga kita kayak gitu. Tinggal lihat biar personanya ini cocok enggak gitu ke kita. Terus tempatnya itu cocok enggak gitu. Mereka kumpulnya di mana. Nah, itu kan tinggal seperti itu aja sebenarnya. Kita kalau di offline itu lebih mudah sebenarnya daripada di online. Kalau online kan kadang dari Facebook nggak sesuai dengan yang aslinya kan seperti itu Bu ya. Kadang kala kita nggak bisa nebak karakter orang lewat virtual gitu. Kita harus tetap muka langsung gitu. Nah makanya kemarin saya sarankan itu ke Bu Widya untuk penetrasi atau misalkan melakukan promosinya lewat offline dengan cara brosur, dengan cara demo produk atau sosialisasi. Nah itu sekarang sudah dirasakan manfaatnya. Ternyata banyak, termasuk yang pertama juga di rumahnya Ibu Ida ya, pertama kita lakukan iya, sosialisasi, itu lumayan Ibu juga ya Ida. hasilnya juga gitu. Dan nanti kan kalau itu untuk penjualan kan dari si ibunya sendirinya, yang dari rumah apa, si mitranya Bu ya, yang di daerah yang kita Iya, kunjungi ya. Jadi penjualan iya, menggunakan produk itu gitu. Jadi itu kan satu kelebihan juga ketika kita sebagai misalkan reseller atau misalkan subagen atau agen ketika kita mengadakan acara seperti itu, ya penjualannya itu menggunakan produk kita hanya bantu untuk promosi saja Bu ya. Kalau kalau offline itu emang apa ya, promosinya itu beda kayak online gitu. Jadi kita harus benar-benar langsung kan ke orangnya, kayak kemarin Pak di Bu Endah juga sama kan, kita ngadain demo ya. Itu kita kasih tester susu ternyata langsung closing 12 dus gitu. Jadi kita lebih personalnya, ngobrolnya juga lebih enak gitu, cara promosinya gitu. Kita masuk gitu. Beda kalau lewat online gitu. Itu bisa juga. Malahan Kan yang itu tadinya orang ke konsultasi Bu ya, ketika ditawarin susu ya, keluhannya apa gitu. Nah itu itu tadi ternyata pas nyobain kan kita juga kasih kasih tester ya, ini coba dulu. Awalnya pada diem-diem aja gitu ya pas tentang materinya, ternyata pas udah ke demonya udah ngasih ngasih facial, ngasih coba susu, oh ya udah Bu, aku satu dus, malahan ada yang langsung join reseller, itu susu semua 10 dus kan. nah, Kita dapat 10, bayarnya cuma 400.000, katanya itu buat stok buat keluarganya, udah ibu-ibu juga sih, udah lansia juga itu, tapi dia buat stok katanya gitu. Tapi kan di situ kita benar-benar niatnya itu bukan untuk jualan dulu, jadi untuk kita kita itu mengenalkan buat mengenalkan produknya gitu. Jadi kita jangan harap ada yang keuntungan ditonjolkan dulu. manfaatnya juga Bu ya. Iya, manfaatnya juga gitu kan. Mereka langsung merasakan, oh ternyata susunya nggak amis ya, emang rasanya tawar. Iya, emang susu tawar rasanya tawar gitu. Jadi kalau misalnya kita niatnya jualan, nanti nggak laku, ujung-ujungnya baper. Udahlah, panas-panasan laku enggak, jadi ujung-ujungnya gitu. Jadi kita niatin untuk yang penting mereka tahu dulu di sini ada SR12 gitu. Nanti juga mereka nggak akan kemana, kalau mereka butuh pasti nyamperin ke kita. Nah kemudian yang apa, Pico juga kan bisa langsung di demoin ya Bu ya, ketika punya Iya, Pico juga kulit sama. gitu. Nah seperti itu. Itu juga kan kemungkinan closingnya kan tinggi kalau langsung dicoba ya.
Langsung dicoba, misalnya ada yang ke luka atau misalnya ke rambut itu Piko. Kebetulan pas kemarin di Bu Endah juga ada anak-anak itu kan, anak kecil, dia kayak iritasi gitu di lehernya, awalnya udah pakai salep apa-apa nggak sembuh, disaranin ke dokter anak, ya gimana lah, malah takut ibunya tuh, ya udah ibu pakai Piko aja dulu, dia langsung beli, ya mudah-mudahan sih sembuh gitu. Belum ada kabar lagi selanjutnya. Nah, jadi itulah mungkin yang didapatkan ketika kita melakukan promosi online dengan offline. Jadi yang gap atau jarak yang jauh itu sebenarnya dari pengalaman si customer atau pengalaman si audiens ya. Sebenarnya ketika saya amati produk ini ketika misalkan kita brand masih belum kuat di daerah kita, berarti kita harus menggunakan penetrasinya itu dengan cara demo produk atau misalnya sosialisasi produk pengenalan. Nah, ketika sudah orang merasakan manfaatnya, itu mungkin presentasi closing-nya akan tinggi. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya simpulkan. Nah, Dan ini Pak satu lagi, tadi kan ada yang nanya ya. Kan si Teh Tanti nggak ikut juga. Bun, aku mau demo produk katanya. Udah diworo-woro juga ke ibu-ibu katanya. Ada ininya enggak? Ada apa sih namanya? Souvenirnya enggak katanya gitu. Ibu-ibunya tuh langsung bilang gitu. Apakah boleh gitu kita demo kosmetik, demo herbal tapi souvenirnya tuh pakai minyak goreng katanya. minyak goreng kan lagi Yang susah. yang lagi dibutuhin ibu-ibu sekarang gitu, Pak. Boleh nggak sih masuk enggak gitu kan? Ya Apa? sebenarnya boleh-boleh aja, cuman sekarang kan lagi mahal, lagi susah juga minyak goreng kan. Itu jangan-jangan itu mah kesempatan doang pengen minyak goreng gratis. Jadi nggak semua sih. Jadi misalnya yang kita demo gitu kan, misalnya ada pembelian yang minimal 50.000, minyak gorengnya juga yang renceng itu loh, yang 1.500 misalnya, atau yang kecil gitu. Ya, ya Berpengaruh sebenarnya nggak nggak itu masalah ya? sih kalau memang itu dibutuhkan oleh si audiens Bu ya. Kalau misalkan, jadi itu mah bebas-bebas aja kalau menurut saya pribadi. Toh itu kan ibaratnya untuk menarik customer dan itu juga yang penting masuk budget atau hitungan kita Bu, jangan sampai ketika kita ngeluarin Iya, souvenir itu tekor misalkan ya, iya, iya. berarti kita harus punya target ya tadi kayak yang ibu bilang kan, eh, kalau pembelian sekian dia gratisnya dapat sekian gitu kan, tapi udah dihitung kita masih ada untung walaupun misalnya sedikit nggak masalah, yang penting kan itu Iya. untuk pengenalan dulu. Tapi kalau misalnya tanpa hitungan itu nanti kita tekor atau boncos gitu ya. Nah mungkin seperti itu. Ada lagi Bu? Udah sih, Pak. Ada lagi nggak yang lain mau bertanya? Boleh, ini lebih ke ini aja ya, sharing Pengalaman aja nggak masalah. pengalaman, sharing pribadi ini. Kita udah satu tim. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom ini ya kita saling terbuka apa sih masalahnya. Nanti di sini Pak Edi bisa memecahkan masalah kita. Misalnya dari hal posting, aku belum paham, cuman bisa copy paste atau misalnya apa, nanti kita ajarin. Terus ya apa kendalanya di mana, mau offline, nanti cara offline gimana Pak Edi cara ngomong pertama buat demo, nanti bisa ya Pak ya di Nah, nanti kita itu dari mungkin kelasnya public speaking ya, untuk public berbicara speaking di ya. publik. Jadi kadang kita mau, tapi gimana caranya gitu kan? Kita masih ada sama Widi juga waktu awal nggak bisa ngomong apa yang harus diomongin, tapi ya udahlah jalanin aja. Nanti udah di depan ya nanti juga pasti ada aja sih yang diomongkan gitu. Nonton TV. Nonton TV. Iya. Kalau timnya itu yang udah dilakukan kunjungan itu siapa aja Bu? Coba saya catat dulu. Kalau untuk yang lainnya Ibu Dewi, Ibu Sherly, Ibu Nani, sama Ibu Rija, biasanya promosinya gimana Bu?
lewat online atau offline? Ya boleh di chat, kalau enggak ini di mute. Kalau enggak boleh di chat. Lebih banyak di online apa offline orderannya? Kalau Ibu Dewi Hermawati ini orang mana ini, Bu? Pegadaian Barat, Pak. Apa Pegadaian. sih Munjul? Iya, daerah Bendungan situ. Oh, di Muncul Bendungan. apa ya? Berarti ini masih dekat ya, sekitaran Pegadaian juga ya, kalau untuk Pegadaian Barat. Mungkin nanti bisa juga dikondisikan untuk sosialisasi di sana, Bu. Pegadaian Barat sebenarnya banyak itu sasarannya, Pak, belum menyebar. Nah, itu berarti kan potensial juga. Nanti mudah-mudahan apa namanya, bisa dilaksanakan di daerah sana. Nah, ini Ibu Rija di offline ya. Sherly juga offline. Nah, ini sebenarnya udah bagus di offline-nya ya. Berarti tinggal metodenya aja. Apakah sudah menggunakan cara sosialisasi seperti tadi yang dijelaskan? Kalau sudah berarti tinggal diperluas lagi untuk daerahnya. Misalkan ke teman kerja, atau misalkan ketika ngantar anak sekolah ke ibu-ibu TK, ibu-ibu PAUD kayak gitu. Itu juga bisa dijalankan, atau ke ibu-ibu arisan. Misalkan setiap ibaratnya ngumpul, kita bawa produk, kita apa namanya, prospek kayak gitu, itu juga bisa dilakukan. Belum putus ya, Pak ya? Biasanya kalau habis langsung ini ya? Iya. Ini mungkin ada bonus. Ada bonusnya kan? Karena saya udah setting 20-30, ini udah lebih 16 menit, tapi nggak masalah. Gimana? Masih ada lagi yang ingin didiskusikan? Tadi untuk pembuatan ini di Google Form udah pada bisa belum ya? Kalau misalkan belum bisa, boleh langsung japri ke saya di WA. Nanti diarahin. Kemudian yang mungkin yang jadi kendala itu screenshot ya. Kalau ibu-ibu udah bisa screenshot HP belum ya? Kadang saya suka bingung ketika ada kendala gitu. Bu, tolong screenshot gitu. Mungkin ada beberapa sebagian, Pak. Iya. Mungkin nanti saya arahkan lagi. Atau mungkin nanti ke depannya saya bagikan link YouTube-nya aja gitu. Kalau memang dari kelas apa ya, ada kendala gitu ya. Tapi tetap saya upload materinya. Bagi yang mau akses kelas silahkan. Tapi bagi yang ibaratnya langsung tonton videonya, misalkan video tutorialnya, silahkan. Jadi saya akan kasih dua pilihan gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan yang di kelas pasti nanti akan ada sertifikat dan ada pertanyaannya. Atau nanti akan saya rubah. Kalau misalkan dirasa kelasnya tidak cocok, nanti saya gunakan Google Form itu sebagai kuis ya, atau pertanyaan. Dan nanti akan dimunculkan sertifikat dari sana gitu. Secara otomatis ketika kita mengisi Google Form itu akan dapat sertifikatnya, seperti itu. Jadi fleksibel saja Bu ya. Jadi kalau misalkan kemarin yang belum bisa akses kelas, jadi jangan minder juga, karena kita lagi nyari metode pembelajaran yang sekiranya cocok, terus tidak memberatkan ibu-ibu juga gitu. Kalau misalkan dirasa saya pengen mengikutinya itu lewat langsung nonton videonya aja, cara-caranya nanti saya bisa sesuaikan gitu. Jadi nggak masalah, tinggal ngobrol aja, karena tugas saya kan menyesuaikan dengan kemauannya ibu-ibu, jadi saya tidak bisa memaksakan kehendak saya harus seperti ini.
Nah, ketika misalnya saya punya sistem yang menurut saya bagus pun, ketika ibu-ibu itu sulit mengikutinya, berarti ya saya akan menyesuaikan. Ya, Jadi dulu seperti tidak apa untuk pelajaran Inggris sih Itunya. semua. gimana Bu? Udah cukup mungkin? Nggak ada yang ditanyain lagi? Ya cukup Pak, paling nanti sambil berjalan aja ya. Baik, berarti nanti kalau kemarin- misalkan materi selanjutnya juga kita ngobrol di grup ya, apakah lewat kelas lagi atau langsung saya kirim tutorial videonya Bu ya, karena ditakutkan kan ibu-ibu mungkin agak kurang bisa ngakses kelasnya gitu kan, jadi saya juga harus menyesuaikan ulang gitu ya. Ya boleh. Nanti ini tugas yang untuk hadir malam ini. Ada tugasnya Pak. Nanti saya buat di Google Form aja Bu ya, ngisi pertanyaan kayak tadi gitu kan. Ini seputar materinya yang ada di Zoom meeting ini ya, dengan mungkin sama yang materi-materi yang kemarin di video. Nanti tugasnya saya akan kirim link Google Form-nya. Berarti kita akan alihkan ke Google Form, jadi bukan di kelas online. Karena kan kalau kelas online kan langsung otomatis nanti enaknya ya. Jadi ini nanti akan saya buat pertanyaannya melalui Google Form. Dan itu pasti akan dapat nanti sertifikat ya untuk pertemuan pertama Bu ya. Jadi untuk Bu Widya mungkin nanti setiap pertemuan kita akan diadakan sertifikat ini digital Bu ya. Iya. Berarti dalam 1 bulan ya Pak ya? Dalam 1 bulan misalnya ini kan pertemuan pertama, nanti sampai pertemuan keempat. Kalau misalnya konsisten, terus tugasnya gitu. Ya. Jadi sertifikatnya kan nanti ada serinya ya, dari pertemuan pertama, dari pertemuan kedua. Jadi kalau memang yang belum belum ikut, mungkin ya sertifikatnya nggak lengkap. Dan nanti ini saya screenshot yang hadir pada pertemuan kali ini ya Bu ya. Jadi nanti bisa dijadikan juga daftar hadirnya gitu. Baik, mungkin itu aja Bu ya untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Widya dan ibu-ibu yang lainnya. Semoga kedepannya kita bisa tetap berkomunikasi juga, karena saya butuh feedback dari ibu-ibu untuk masalahnya apa, untuk dipecahkan. Nah, kemudian mudah-mudahan dengan adanya sharing kita setiap minggu mungkin akan merubah hasil dari usaha yang dijalankan oleh ibu-ibu dari kemitraan SR12. Jadi nanti jangan segan-segan di grup untuk menanyakan kira-kira masalah atau kendalanya apa, kita pecahkan gitu. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bu Widya yang sudah memberikan waktu untuk mengadakan pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya, dan yang penting itu bisa dipraktekkan Bu ya, dan konsisten, itu kuncinya sebenarnya. Jadi balik lagi tinggal ke diri kita, apakah kita mau konsisten dan mempraktekkan ilmu, kemudian kita bisa bertumbuh, atau ya kita cuman biasa-biasa aja gitu, nggak dipraktekkan dan tidak konsisten. Itu mungkin untuk kata-kata saya yang terakhir kali. Saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.